Halo semua, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, oke, sesuai dengan nanti apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Oke. Nampaknya ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Dia adalah seseorang yang dulu pernah berselingkuh atau gampang sekali tergoda olehmu. Dia datang untuk menawarkan suatu komitmen dengan kamu karena memang dia sangat mencintai kamu. Ya, bahkan unconditionally love. Di sini dia sangat mencintaimu tanpa syarat. Um, Orangnya narsis, orangnya itu sangat apa ya namanya itu, keras kepala, mempedulikan diri sendiri ya. Dia ingin mengajak kamu untuk apa itu namanya, ngedate ya, ya ingin punya hubungan lagi dengan kamu. Ya, dia masih tertarik sama kamu dan sekarang pola pikir dia itu kayak sudah berubah gitu ya. Mungkin dulu dia sangat keras kepala dengan prinsip yang dia miliki, tapi kali ini aku lihat dia sudah bisa melihat dari berbagai sudut pandang ya. Jadi dia udah open minded sekarang. Cuman kayaknya uh, dia dia dan kamu saat ini tuh lagi fokusin diri masing-masing ya. Cuman walaupun kalian lagi tidak bersama ya, aku lihat di sini, dia ini masih selalu kepikiran kamu, bahkan selalu memanggil-manggil namamu di dalam doanya. Dan aku rasa orang ini atau dia ini masih memiliki suatu red flag ya. Red flag ya, aku rasa kamu tahu apa red flag yang dia miliki. Ya mungkin itu tentang suka selingkuh ya. Terus itu ya manipulatif ya, bisa jadi. Intinya kamu tahulah apa red flag yang dia miliki. Terus itu juga gini. Aku rasa sebenarnya dia itu ingin memperjuangkan kamu, tapi ada situasi di mana dia kayak nggak bisa untuk bertindak ke arah kamu, sehingga dia kayak menunggu waktu yang tepat atau menunggu kesempatan untuk bisa dia datang lagi ke kamu atau memperlakukan kamu dengan baik seperti itu ya. Jadi kayak pasrah ya, kayak pasrah, kayak menunggu semesta aja yang bertindak seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini. Um, ada yang ingin dia lepaskan juga di sini tentang controlling ya. Mungkin selama ini dia itu dikontrol oleh seseorang, entah ini keluarganya atau siapa gitu. Ya. Nah, sehingga ketika dia ingin kembali lagi dengan kamu, dia kayak nggak tahu harus buat apa. Mungkin karena dia punya merasa bersalah sama kamu ya, malu dia sama kamu karena selama ini tuh dia dikontrol orang gitu kan. Aku sangat lelah, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tuh ya, kata dia, dia mungkin sudah capek dengan apa ya, lika-liku kehidupan dan hubungan kalian yang tidak terjalin dengan baik. Aku lihat di sini, ya. Terus itu tolong jangan ubah apapun tentangmu. Nah, dia takut banget kalau misalkan kamu berubah, kalau kamu sudah tidak cinta lagi dengan dia, dia takut banget. I love you, please believe it. Ya, dia cinta banget, tolong percaya itu, kata dia. Aku tidak bisa menghilangkanmu dari pikiranku. Dia selalu kepikiran kamu terus, nggak bisa nggak mengingat-ingat kamu ya. Jika kamu tidak mencintaiku lagi, aku tidak akan mampu melewati dunia ini. Wah, kayak bucin banget ya orang ini. Ya, tapi memang begitulah adanya. Ya, sesungguhnya memang dia eh, takut banget kehilangan kamu, takut banget kamu sudah tidak cinta sama dia, dia takut banget kalau kamu berubah. Apa yang dapat saya lakukan agar semua ini berhasil? Sampai-sampai itu tuh ya, nih. Jadi kepasrahan dia itu karena memang dia tuh nggak tahu harus bagaimana lagi.
Ya mungkin dia sempat mau berjuang atau sempat memperjuangkan, tapi selalu tidak ada hasil, ya sehingga dia kayak udah capek banget, gak ada lagi yang bisa dia pikirkan untuk membuat hubungan dia bisa berhasil dengan kamu. Dan aku lihat di sini dia berharap kamu tidak berubah, tidak menyerah terhadap dia karena dia pun di sini sedang berjuang. Dia pun di sini tidak mau menyerah juga dengan kamu. Ya, jadi ada energi ya kuat dia akan datang lagi ke kamu. Kemudian Queen of Swords reverse. Dan ya dia di sini rasa bersalah banget sama kamu, dan situasi dia sekarang itu kayak dia gagal memaafkan masa lalu dia ya, karena kalau aku lihat sejujurnya dia kayaknya lebih tua dari kamu usianya. Terus itu juga sempat dulu itu dia itu kayak dikontrol oleh seseorang yang mungkin lebih tua dari dia. Bisa jadi ibunya, karena ini queen ya, jadi aku ngomongnya ibunya. Intinya ya orang yang lebih tua dari dia, bisa juga tantenya atau siapa. Nah, itu dihasut gitu loh. Dia dihasut agar mungkin tidak bisa bersama kamu. Jadi orang yang lebih tua dari dia itu menghasut dia uh, agar menyabotase hubungan kalian seperti itu. Ya, agar hubungan kalian tidak terjadi. Nah, terus itu dia kayak kehasut ya, dia kayak 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 gampang percaya gitu. Akhirnya dia membuat hubungan kalian ya um, goyah, terombang-ambing ya. Seperti itu. Terus itu juga mungkin dia ini dulu belum ada kemandirian ya, dia masih hidupnya masih ditanggung orang tuanya atau dia itu masih didikte oleh orang tuanya, masih ada ketergantungan dari si dia terhadap orang yang lebih tua dari dia. Terus itu uh, intinya kebebasan dia itu kayak bukan milik dia gitu. Semua hidup dia itu kayak masih diatur atau masih didikte ya, entah itu oleh keluarga, oleh orang tua ya. Hmm, dan kalau aku lihat juga di sini apa ya? Dia ini takut kebebasannya akan direnggut. Jadi gini, walaupun dia itu berkomitmen, dia nggak mau apa ya kayak terikat gitu ya. Dia nggak mau walaupun dia berkomitmen dengan siapapun, dia nggak suka kebebasannya direnggut. Dia jadi maunya kayak ya oke, berkomitmen tapi tidak mau kebebasannya direnggut atau tidak mau seolah-olah memang dilihat orang itu dia sudah ada yang punya seperti itu ya. Mmm, dan aku lihat juga di sini kalau Queen of Swords-nya reverse berarti memang pertanda bahwa memang dulu dia ini orang yang tidak pernah jujur sama kamu. Orangnya licik ya, penuh intrik, penuh trik dan intrik ya. Licik banget. Oke. Seven of Cups. Aku rasa seiring berjalannya waktu, si dia ini pun tersadarkan gitu ya. Kayak apa itu namanya? Kayak tercerahkan gitu loh. Kayak dikasih tahu, dibukakan kejelasan tentang apa yang selama ini dia lakukan sama kamu itu salah. Apa yang dia lakukan sama kamu itu jahat. Ya, tidak seperti itu caranya memperlakukan seseorang. Um, dan aku rasa ada niat dari dia dari dulu sebenarnya itu dia ada untuk memperbaiki hubungan dengan kamu, menyelesaikan masalah-masalah yang menggantung di antara kalian, masalah-masalah yang tidak terselesaikan di antara dia dan kamu gitu ya. Sebenarnya dari dulu dia itu ini sudah ada niatan itu. Bahkan mungkin sempat ya, sempat dia lakukan kok. Jadi nggak semerta-merta dia ini langsung pergi ninggalin kamu, lari dari keadaan enggak ya. Karena aku lihat sempat mungkin ya, sempat dia itu memperbaiki hubungan dengan kamu atau menyelesaikan beberapa masalah dengan kamu. Karena di sini pun kartunya ada Four of Cups, berarti kayak apa ya? Um,
Si dia ini penuh dengan penyesalan juga ya. Kenapa? Karena ketika kalian ada masalah, kemudian dia mencoba untuk, memperbaiki masalah dengan kamu, nampaknya justru malah ending-nya jadi berpisah. Ya mungkin, kamu juga keras kepala, mungkin kamu juga tidak mau mendengarkan, penjelasan dari dia, atau justru malah menambah masalah baru sehingga kalian ini berpisah. Dan sejujurnya setiap dia berpisah dengan kamu ya, akibat dari, perselisihan atau pertengkaran di antara kalian, sejujurnya dia kayak menyesal banget loh ya, karena tidak bisa menggenggam erat hubungan kalian, tidak bisa membuat hubungan kalian ini sukses seperti itu. Dan aku lihat di sini, dia ini gimana ya, kayak mengisolasi diri ya, dia tidak mau, berdekatan dengan orang-orang di sekeliling dia dulu, dia tidak mau menjalin hubungan dengan siapapun dulu gitu ya, sempat dia mengisolasi diri karena, ya itu penyesalan, kenapa sih hubungan dia kok gini banget gitu ya, kenapa sih hidup dia kok begini banget gitu ya, kok sulit banget untuk punya hubungan yang langgeng, kok sulit banget punya, kehidupan yang sukses seperti itu ya. Sehingga, ada di masa di mana ketika dia tidak bersama kamu, dia tuh mengisolasi diri, introspeksi diri ya, dan menyadarkan diri, akhirnya dia merefleksikan diri, kemudian setelah sadar ya, setelah dia menarik diri dari lingkungan, menarik diri dari orang-orang, bahkan di sini dia tidak mau membuka hati untuk orang baru, ya dia benar-benar fokus pada diri dia, kemudian baru di sini dia datang lagi ke kamu. Gitu ya. Jadi polanya selalu berulang seperti itu kalau misalkan hubungan kalian on off ya, sejujurnya. Jadi ada pola di mana, setelah dia sadar, baru nanti dia siap untuk datang lagi ke kamu, mencoba kembali menjalin hubungan kembali dengan kamu seperti itu. Karena di sini aku lihat ada energi yang sering berulang ya. Oke, King of Pentacles. Dia adalah sosok orang yang ramah, orang yang, penuh dengan kasih sayang. Sejujurnya dia ini siap atau mau gitu ya, ada keinginan memang mau untuk berkomitmen. Cuman memang nggak mau buru-buru, ya dia harus lebih mengenal lebih dalam pasangan yang memang, ingin dia jadikan pasangan seumur hidup. Jadi benar-benar, selektif ya, harus tahu bibit bebet bobot pasangannya, karakter pasangannya, pola pikir pasangannya. Karena menurut dia gini, dia itu orang yang sangat, melindungi, orang yang sangat, menyayangi, keluarga ya, atau orang-orang yang memang dia sayangi, itu benar-benar akan dia lindungi banget. Nah, jadi ketika dia memilih kamu, kenapa dia nggak langsung ngajak kamu menikah, tapi banyak sekali penguluran waktu, banyak sekali masalah di antara kalian, yaitu karena dia pun nggak mau terburu-buru untuk mengambil keputusan, ayo kita nikah, enggak. Tapi dia ingin lihat dulu, bagaimana sih sikap kamu jika menemukan suatu masalah seperti ini. Apa reaksi kamu jika ada situasi yang seperti itu ya. Jadi sambil lambat laun dia pun menilai gitu ya. Karena memang si dia ini orang yang sangat penyayang, orang yang sangat ingin membuat pasangannya itu baik itu secara emosional ataupun apa itu namanya, keuangan itu bahagia kalau hidup dengan dia. Nah, sembari dari itu, dia juga mengusahakan keuangan dia eh, stabil kayak gitu ya. Jadi memang ada niat dari dia itu karena begini, dia ini sangat menganggap bahwa suatu pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral. Jadi kalau bisa tuh pernikahan itu bisa seumur hidup gitu loh ya. Jadi pernikahan itu bukan sesuatu yang main-main yang gampang banget, ketika sudah bosan kita berpisah, nggak gitu ya. Eee, atau mungkin memang ya memang dia sudah belajar dari masa lalu gitu ya, karena kan ini si dia ini orang yang lebih tua ya dari kamu atau punya, pengalaman yang banyak gitu ya tentang hubungan. Bisa jadi ya itu, dia ini sudah kayak paham gitu loh bahwa,
namanya suatu hubungan atau komitmen itu nggak untuk main-main gitu ya. Jadi makanya di sini dia tuh punya prinsip kalau misalkan dia punya pasangan, pasangan itu akan bahagia secara emosional, secara materi berkecukupan, secara mental juga bagus gitu ya. Komunikasi juga harus nyambung kayak gitu ya. Punya pemikiran atau tujuan prinsip yang sama seperti itu ya. Orang ini adalah orang masa lalumu. Ya bisa mantan ya. Jadi walaupun saat ini kalian masih berpisah ya, walaupun saat ini kalian tidak bersama, dia selalu kepikiran kamu terus. Bahkan apa ya? Walaupun dia dengan orang baru ya, itu kayak hanya secara fisiknya aja, raganya doang di orang baru, tapi pikiran, hati, ya keinginan dia ya terus-terusan tertujunya ke kamu gitu loh. Ya, si dia ini selalu memikirkan kamu, kamu dan kamu. Memang hatinya itu sudah memilih kamu gitu. Jadi ini yakin banget ya energi orang lama. Bisa jadi mantan atau ya siapalah. Ya kalau misalkan kemarin kalian belum sempat untuk berpacaran atau komitmen ya orang lama. Dan nih ya, Ten of Pentacles di sini memang sejujurnya dia itu memang ingin sekali memiliki pernikahan dengan kamu, pengen banget kayak pengen buat mungkin apa perjanjian pranikah, lamaran dengan kamu seperti itu. Intinya si orang ini itu, si dia ini memang benar-benar cinta sama kamu. Dia ingin adanya keseriusan, dia ingin adanya komitmen dengan kamu. Terus itu juga, bahkan gini ya, sedang dia usahakan gimana caranya untuk bisa menstabilkan keuangan dia, karir dia. Karena memang prinsip dia gini, ketika dia menikah, ketika dia siap menikah dengan kamu, kamu akan menikahi aku sebagai sosok orang yang sudah mapan. Gitu loh. Ya, seseorang yang apa ya, tidak kekurangan secara ekonomi karena memang dia itu kayak punya pandangan bahwa kehidupan pernikahan itu nggak boleh kamu itu di dalam kesulitan bersama hidup bersama aku kayak gitu. Itu prinsip dia, sehingga aku lihat memang Ten of Pentacles ini menandakan bahwa kamu akan bertemu atau menikah dengan seseorang yang memang sudah mapan gitu ya. Jadi ada kemungkinan dia akan siap untuk ngajak kamu nikah ketika dia secara finansial dan karirnya sudah oke gitu ya, sudah mapan, sudah stabil seperti itu. So jadi aku rasa kenapa dia menghindari kamu, kenapa dia tidak ada komunikasi dengan kamu atau saat ini kalian berpisah ya karena ini banyak yang sedang dia proses, banyak yang sedang dia lakukan, penstabilan keuangan, kemudian memulai kembali kehidupan baru ya, yang tadinya sering dikontrol oleh keluarga, dia pengen bebas, pengen freedom dari controlling orang-orang tetua dia gitu ya, entah itu keluarga, entah itu bibi, entah itu nenek, entah itu orang tuanya gitu ya. Dia pengen freedom dari itu, dia pengen bebas ya, ingin melakukan semuanya sesuai dengan keputusan dia ya dan kemampuan dia seperti itu. So kalau kamu masih ingin bertahan menunggu dia ya silahkan. Kalau misalnya terlalu lama gitu ya kamu menunggu dia ya dan kamu memang sudah ada yang baru ya silahkan, nggak masalah. Tapi ini memang niatan dari dia seperti ini. Prinsip dia adalah dia ingin menikah denganmu ketika memang dia sudah mapan. Jadi kamu nggak akan kesulitan secara ekonomi hidup bersama dia kelak kayak gitu ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Untuk alfabetnya di sini Z, K, N, M, A, P, R, T, C, J, H, D, W, U, V, F, G, O, I, dan X. Oke, ke-12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.